Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tidak kompromi. Sejatinya orang Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Artinya menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang-orang yang mengikuti jejak hidup Kristus yang adalah guru dan penebusnya. Dalam ajarannya dan teladan hidupnya, Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak kompromi terhadap dosa. Yesus tidak kompromi terhadap cara hidup orang-orang dunia pada saat itu, dan Yesus juga tidak kompromi terhadap ajaran-ajaran yang salah dari imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi saat itu. Yang mana hal itu menyebabkan Yesus dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Tetapi Yesus tetap tidak kompromi. Hal ini bisa kita lihat dari firman Tuhan berikut ini. Di Ibrani pasal 4 ayat 14-15 berbunyi demikian. Ayat 14. Karena itu sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Berikutnya kita perhatikan di ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada firman ini kita bisa melihat suatu kebenaran bahwa Yesus ketika berinkarnasi ke dunia, Dia menjadi manusia seutuhnya, sama seperti kita, sehingga Yesus dapat dicobai. Dicobai oleh apa, saudara? Dicobai oleh gairah atau spirit-spirit dunia yang ada saat itu. Dicobai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang Yesus juga miliki. Tetapi hebatnya, Yesus memilih tidak berbuat dosa. Ini berarti Yesus tidak kompromi terhadap dosa. Yesus tidak kompromi dengan gairah atau spirit dunia yang ada saat itu, yang mau menjadikan Yesus sebagai raja atas Israel. Yesus tidak kompromi dengan cobaan dan godaan atas harta, takhta, dan wanita. Tetapi Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya, untuk taat melakukan kehendak Allah Bapa saja. Itulah sebabnya Yesus Kristus telah meninggalkan teladan untuk kita yang menjadi pengikutnya, supaya kita pun dapat mengikuti jejaknya, untuk tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dunia, melainkan hidup untuk kebenaran. Seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, yang berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Barulah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi jelas sekali, saudaraku, jika kita belum mati terhadap dosa-dosa kita dan kita tidak hidup untuk kebenaran, itu berarti bilur-bilur Yesus belum menyembuhkan kita. Dan ini berarti kita masih di bawah kutuk atau di bawah hukuman api kekal. Ini sangat mengerikan sekali, saudaraku. Karena itu, mari saudaraku, kita periksa diri kita masing-masing. Jangan sampai ada dosa yang tersembunyi, yang masih terus dan terus kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita menganggapnya wajar-wajar saja. Dan juga kita masih hidup seperti orang dunia hidup, melainkan tidak hidup untuk kebenaran, tidak hidup untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang telah menebus kita. Ini berarti kita membawa diri sendiri masuk pada penghukuman api kekal. Mari kita baca surat Titus pasal 2 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan, ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia, maksudnya kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi.
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, pada firman ini, kita kembali diteguhkan dengan kebenaran yang sama dengan surat Petrus tadi yang telah kita baca. Kasih karunia Allah melalui anaknya Yesus Kristus mendidik kita, saudara, supaya Anda dan saya mati terhadap dosa, yaitu dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya Anda dan saya hidup dalam kebenaran, yaitu ketika kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam hidup kita sekarang ini. Jadi inilah yang harus kita perjuangkan, saudaraku. Di mana kita harus memilih untuk tidak kompromi terhadap dosa dan kefasikan dalam hidup kita ini. Dan supaya kita dapat mengabdi kepada Allah dan Tuhan Yesus dengan benar di sisa umur hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat di Laodikia dan juga kepada kita saat ini. Mari kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 sekarang ya. Kata Yesus, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." 16. "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Sekarang kita melihat aturan yang Tuhan Yesus tegakkan, saudara. Yaitu jika kita suam-suam kuku, artinya jika kita kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap mamon, dan kompromi terhadap dunia ini, tentu kita dimuntahkan oleh Tuhan di dalam pengadilannya nanti. Jadi, jika kita tidak kompromi di dalam hidup ini, lantas apa yang harus kita kerjakan? Maka setiap kita harus berjuang untuk melakukan dua hal ini, saudara. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Mari kita cermati firman Tuhan berikut ini. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ayat 11-nya ya. "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." 12. "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat kebenaran yang terjadi dalam kehidupan di dunia sekarang ini, yaitu ada pemisahan sejak manusia hidup di dunia ini. Maka upah yang akan diterima tergantung dari kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap orang. Artinya jika orang tersebut memilih untuk mendapatkan upah, yaitu hidup kekal di kerajaan sorga, maka orang tersebut harus berjuang untuk tidak kompromi terhadap dunia, supaya orang tersebut dapat terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan dirinya. Sebaliknya, orang yang meremehkan hidup kekal di kerajaan sorga, itu berarti memilih upah yang berupa kebinasaan kekal. Tentu orang-orang itu akan memilih kompromi terhadap dosa dengan berbuat jahat dan hidup dalam kecemaran serta kefasikan. Sekarang, bagi kita yang sudah mengerti kebenaran ini, bagaimana supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan? Maka kita tidak boleh kompromi lagi dengan cara berpikir dan cara hidup kita yang lama, saudara. Karena itu hendaknya kita sungguh-sungguh mengosongkan diri kita dan kemudian kita menjadi murid Kristus yang baik. Dengan belajar memahami ajaran Kristus dengan benar, sehingga cara berpikir kita diubah menjadi cara berpikir Kristus. Dan kita dapat memeriksa hidup kita masing-masing. Jadi saudara, ketika kita memiliki cara berpikir Kristus, dan ketika kita terus belajar, berarti kita
memiliki cara berpikir Kristus yang makin lama makin lengkap, utuh, dan presisi, maka kita pun akan semakin dapat memeriksa hidup kita masing-masing dengan lebih tepat, lebih presisi, sehingga kita dapat mengerti apa yang salah di dalam hidup ini, yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kita perbaiki. Kita mau mengosongkan diri kita dari percintaan dengan dunia, dan kita tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang membuat hidup kita meleset dan berdosa di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Yang berbunyi demikian. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, tubuh kita ini adalah bait Allah, saudara. Tubuh kita bait Allah yang berarti juga rumah Allah, di mana Roh Kudus atau Roh Allah hendak diam dan bersekutu di dalam hidup kita. Tetapi jika kita masih kompromi, sehingga ada berhala di dalam hidup kita, artinya ada ikatan-ikatan lain di dalam hidup kita seperti hobi-hobi kita, ikatan terhadap mamon, atau apapun yang kita sembah. Maksudnya kita sembah itu kita beri nilai tinggi, kita utamakan melebihi Allah. Itu berarti kita kompromi. Kita mempunyai berhala di dalam hidup kita. Dan Allah tidak akan diam dan bertakhta di dalam hidup kita. Maka kita bukanlah terhitung sebagai umatnya, melainkan menjadi seteru Allah. Tentu ini sangat mengerikan, saudaraku. Dan di ayat berikutnya dikatakan demikian, ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi saudaraku, jika kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang durhaka, dari orang-orang yang mencintai dunia dan mencintai dosa. Dengan kata lain, jika kita mau hidup sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah, maka kita tidak boleh kompromi. Kita harus memisahkan diri dari anak-anak kegelapan, yaitu orang-orang yang hidupnya di bawah kuasa dan di bawah pengaruh si jahat. Dengan demikian, kita dapat terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan hidup kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan memberi upah kepada kita, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Karena itu, teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.